Jadi di sini saya coba kutip dari Alfiyah, wal aslu fil fa'ili ayat tasila. Pada dasarnya fa'il itu harus nyambung dengan fi'ilnya. Wal aslu fil maf'uli ayam fasila, sedangkan maf'ul bih itu harus terpisah. Jadi fi'il, kemudian fa'il, dan terakhir maf'ulun bih. Tapi waqad yuja'u bi khilafil asli. Terkadang itu malah kebalikannya, tidak sesuai dengan aturan bi khilafil asli. Waqad yajil maf'ulu qoblal fi'li, bahkan maf'ulun bih itu terletak sebelum fi'il. Jadi kalau maf'ulun bih memang mempunyai keistimewaan, itu boleh di mana saja, boleh di depannya fi'il, di tengah antara fi'il dan fa'ilnya, atau di belakang. Tapi al aslu fil maf'ul ayam fasila ya, karena maf'ulun bi ini ibaratnya anak, sedangkan fa'il ibaratnya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat ngaji online. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk berbagi seputar ilmu nahwu secara tematik atau maudhu'i, dan kali ini yang saya akan bagikan adalah seputar al-fa'il, yaitu ada 9 hal yang berkaitan dengan fa'il, mulai dari ta'rifuhu, nanti at-ta'rif, kemudian i'rab, alamatul i'rab, kemudian al-hal, yaitu model dari fa'il, kemudian al-amil yang memerintahkan fa'il itu apa, kemudian yang keenam al-mauqi, yaitu posisi dari fa'il itu ada di mana, kemudian yang ketujuh adalah mutabaqatu fi'lihi, kecocokan fi'il dengan fa'il, kemudian yang kedelapan ada hadful fa'il, fa'il itu ternyata boleh dibuang dan kapan itu boleh dibuang. Kita akan coba bahas di kesempatan ini. Kemudian yang terakhir adalah fa'ilun ni'mah wa bi'sah, fa'il dari fi'il nikmah dan bi'sah, wa ma jara majrahuma, dan yang semakna dengan nikmah dan bi'sah. Karena nikmah dan bi'sah ini fa'ilnya mempunyai kekhususan, dan mudah-mudahan dengan adanya pembahasan fa'il wa ma yata'allaqu minhu dan yang berhubungan dengan fa'il ini membantu kepada kita semua yang sedang mempelajari tentang ilmu nahwu, khususnya tentang fa'il. Baik, yang pertama coba kita bahas mulai dari at-ta'rif, pengertian dari fa'il. Jadi di sini saya coba menampilkan 3 referensi, mulai dari Jurmiyah, kemudian Imriti, dan yang terakhir adalah Alfiyah. Dalam kitab Jurmiyah, fa'il itu didefinisikan dengan al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, isim yang dibaca rafa, al-madhkuru yang disebut qablahu sebelum fa'il, fi'luhu apa itu fi'ilnya. Maka dari definisi ini kita dikenalkan bahwa hukum dari fa'il itu harus rafa. Kemudian posisinya kapan? Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebut sebelum fa'il, fi'luhu apa itu fi'ilnya. Jadi posisi dari fa'il harus terletak setelah fi'il. Kemudian kalau kita lihat dari definisi yang disampaikan oleh Al-Imriti, fal fa'ilu ismun mutlaqun qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Jadi fa'il adalah isim mutlaqan secara mutlak, qad irtafa yang hukumnya rafa. Jadi di sini ada kata mutlak. Mutlaqan nanti isim tersebut baik berupa sharih atau muawwal. Jadi nanti kita akan bahas tentang apa itu fa'il sharih dan apa itu fa'il muawwal. Kemudian di sini bi fi'lihi, berarti yang rofa fa'il itu dengan apa? Bi fi'lihi, yaitu amilnya adalah fi'ilnya. Kemudian wal fi'lu qablahu waqa, yaitu ada fi'il yang terletak sebelum fa'il. Ya berarti fa'il harus terletak setelah fi'il, atau fi'il harus ada sebelum fa'il. Adapun Alfiyah, Ibnu Malik itu mendefinisikan dengan al-fa'ilul ladzi ka marfu'ai ata zaidun muniran wajuhu ni'mal fata. Jadi kata beliau, fa'il itu adalah seperti 2 marfu dari lafadz ata zaidun. Ya, satu adalah ata zaidun. Muniran wajhuhu, yang mana zaid tersebut bersinar, wajhuhu wajahnya. Jadi di sini ada 2 fa'il, yang pertama adalah zaidun, yang kedua adalah wajhuhu. Dan sebenarnya di sini bukan hanya 2 fa'ilnya, tapi beliau itu menyebutkan 2 saja, yaitu fa'il dari ata, dari kata kerja, kemudian wajhuhu di sini fa'il dari muniran, yang mana nanti ada isim fa'il
dan bahkan masdar itu bisa mempunyai fa'il. Jadi dari contoh ini Ibnu Malik sudah lebih daripada kitab-kitab biasa. Beliau seakan-akan mengatakan bahwa tidak harus berupa fi'il saja yang merupakan fa'il. Artinya ada kemungkinan walaupun bukan fi'il mempunyai fa'il. Kemudian ni'mal fata. Di sini sebenarnya untuk penyempurna dari bait ini, namun di sini nikmah juga sama dengan ata karena berupa kalimat fi'il. Hanya saja Ibnu Malik di sini seakan-akan juga ingin menampilkan nanti ada nikmah yang juga berupa kalimat fi'il mempunyai fa'il, yaitu al-fata. Nah, baik. Jadi inilah definisi dari fa'il dari Jurmiyah, Imriti, dan Alfiyah. Baik, kemudian kita melangkah pada i'rab. Apa hukum dari fa'il? Kita tahu bahwa hukum fa'il tadi pada dasarnya adalah marfu'un. Dan yang marfu atau rofa tersebut baik itu berupa lafzon, atau takdiron, atau secara perkiraan, atau bahkan mahalan, secara mahal saja yang rofa. Tapi juga terkadang waqad yujarru bimin awil ba'i zaidataini. Juga kadang fa'il itu hukumnya jar. Contohnya nanti kita bahas satu persatu mulai dari lafzon. Yang secara lafad adalah Zaidun, dan ini merupakan asal dari rofa, yaitu rofa secara lafad. Kemudian takdiron, bisa saja dia rofa hanya perkiraan, yaitu al-fatah. Dan kapan itu rofa menggunakan takdiron kita bahas pada pembahasan berikutnya, yaitu ketika bicara tentang alamatul i'rab. Kemudian ada juga fa'il itu rofa mahallan. Kapan? Ya apabila terdiri dari isim yang mabni. Contohnya adalah ja'ah alladzi nasortuhu, datang seseorang nasortuhu yang saya tolong. Jadi di sini alladzi hukumnya rofa dan rofanya secara mahal saja karena mabni. Jadi nanti i'rabnya adalah ja'ah fi'lun madin, kemudian alladzi ismu mausulin mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'ilu. Kemudian ada yang dijarkan dengan huruf min. Contohnya adalah maja'ana mim basyirin. Jadi di sini secara makna posisinya sebagai fa'il. Dan di sini minnya adalah zaidah. Jadi tidaklah datang kepada kami min basyirin. Nah, min basyirin ini adalah subjeknya. Kemudian yujarru bil ba'i. Kadang juga fa'il itu dijarkan oleh ba zaidah. Contohnya adalah waqafa billahi syahida. Jadi baknya di sini namanya ba zaidah. Dan cukup billahi, jadi billahi di sini adalah Allah subjeknya, cukup Allah syahidan sebagai saksi. Jadi inilah tentang i'rab dari fa'il, hukumnya rofa baik itu secara lafad, takdir atau mahalnya saja karena mabni, atau bahkan dijarkan oleh huruf zaidah yaitu min dan ba yang biasanya masuk pada fa'il. Baik, kemudian kita masuk pada alamatu i'rabihi, yaitu tanda i'rabnya. Tadi kan hukumnya rofa, maka rofanya menggunakan apa? Maka di sini yurfa'ul fa'ilu bidhammati dhahirah idza kana mufradan. Contohnya adalah ja'a zaidun. Jadi zaid karena terdiri dari isim mufrad fa'ilnya, maka rofanya menggunakan dhammah dhahirah. Kemudian jam'a taksirin kalau berupa jam'a taksir. Dan ini bukan hanya berupa fa'il saja sebenarnya. Isim mufrad kalau rofa maka rofanya menggunakan dhammah zahir. Begitu juga dengan jamak taksir. Hanya saja di sini kebetulan posisinya isim mufradnya menjadi fa'il, kemudian ja'ar rijalu isim jamak taksirnya menjadi fa'il, termasuk al muslimatu di sini fa'il terdiri dari jamak muannats salim, maka rofanya menggunakan dhammah zahir. Kemudian wa yurfa'u bil alifi idza kana musannan. Jadi fa'il kalau terdiri dari isim tasniyah maka rofanya menggunakan alif. Contohnya ja'ar rajulani, dua orang laki-laki datang. Wa yurfa'u bil wawi idza kana jam'an mudzakkaran saliman atau asma al khamsati. Jadi menggunakan waw ketika fa'il tersebut terdiri dari jamak mudzakkar salim. Contohnya shallal mu'minuna. Kemudian apabila terdiri dari asmaul khamsah. Contohnya ja'ah abukah. Jadi semuanya di sini posisinya sebagai fa'il. Hanya saja di sini
berupa jamak mudzakkar salim karena menunjukkan pada jamak laki-laki. Kemudian di sini berupa asmaul khamsah karena terdiri dari lafadz abun yang dimudhafkan pada huruf kaf. Kemudian wa yurfa'ul fa'ilu bid-dhammatil muqaddarati idza kana isman maksuran, contohnya adalah ja al-fata. Jadi di sini al-fata menjadi fa'il, hukumnya rafa, rafa'nya menggunakan dhammah muqaddar karena berupa isim maksur. Au isman mangkuson atau berupa isim mangkus, ja al-qadi. Jadi di sini al-qadi menjadi fa'il dari ja'ah, hukumnya rafa, rafa'nya menggunakan dhammah muqaddarah. Yang terakhir wa yurfa'ul fa'ilu fil mahalli faqat. Jadi mahalnya saja yang dirofakkan, sedangkan lafadznya tidak. Kapan? Idza kana isman mausulan, misalnya ketika berupa isim mausul, contohnya ja alladzi nasartuhu. Jadi alladzi di sini secara mahal saja posisi sebagai fa'il. Namun secara lafadz ya tetap hukumnya mabni. Kemudian apabila isim isyarah, ja'a hadza min qablu. Jadi hadza karena berupa isim isyarah ya hukumnya mabni, dan mahalnya adalah mahal rafa. Dan sebenarnya bukan hanya keduanya ini. Apabila nanti ada fa'il terdiri dari isim yang mabni, hukumnya rafa fil mahalli faqat. Kemudian yang terakhir adalah ketika berupa isman muawwalan, isim yang perlu ditakwil. Contohnya adalah yu'jibuni antan surah zaidan. Jadi di sini ya nanti ditakdir adapun jumlahnya fi mahalli raf'il fa'il. Mungkin nanti ada apa itu isim awal, saya coba jelaskan. Baik, kemudian yang ketiga adalah halatuhu, model dari fa'il. Jadi yakunul fa'ilu isman dhahiran. Jadi model yang pertama bisa berupa fa'il isim dhahir, dan isim dhahir tersebut bisa berupa jamidan, isim jamid seperti ar-rajulu misalnya, atau berupa isim mustaq, mustaqon ja'ad dharibu. Jadi ad-dharibu ini isim mustaq, kemudian ar-rajulu ini isim jamid. Atau berupa isim nakirah, nggak apa-apa, kita mengatakan ja'a rajulun. Kemudian atau berupa isim ma'rifat, ja'ah aliyun misalnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan fa'il isim dhahir. Kedua, wa yakunu isman dhamiran. Jadi boleh fa'il terdiri dari isim dhamir. Dan isim dhamir tersebut bisa berupa mustatiron. Contohnya adalah ustadzukah ja'ah. Jadi di sini ada fa'il yang disimpan. Adapun ustadzmu ja'ah sudah datang. Atau berupa mutaswilan. Contohnya adalah ji'tu. Ji'tu minal madrasati. Saya datang dari madrasah. Jadi ji'tu berupa dhamir mutasil. Yang mana di sini menjadi fa'il posisinya. Kemudian yang ketiga wa yakunu minal asma'il mabniyah. Bisa jadi fa'il itu terdiri dari isim yang mabni, bisa berupa isim mausul. Contohnya adalah ja'alladzi nasartuhu, sebagaimana tadi, datang seseorang, nasartuhu yang saya tolong. Atau berupa isim isyarah, ja'a hadza min qablu misalnya. Ya sama persis di sini secara mahal karena di sini berupa isim yang mabni. Wa yakunu masdaran muawwalan, juga bisa terdiri dari masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Wal jumlatul masdariyatu mu'allafatun min harfi masdariyin wa ma ba'daha yadullu 'alal masdari. Wa huna yu'awwalul fa'ilu hasba muqtadal jumlati. Jadi yang dimaksud dengan fa'il mu'awwal ialah jumlahnya itu berupa masdariyah yang tersusun dari huruf masdar. Di sini huruf masdarnya adalah an. Dan bukan hanya an saja, bisa saja kai. Wa ma ba'daha yadullu 'alal masdari wa huna yu'awwalul fa'ilu hasba muqtadal jumlati. Maka di sini nanti sesuai dengan jumlahnya. Kalau memang berupa fa'il seperti halnya yu'jibuni antan jaha, maka harus ditakwil menjadi fa'il. Kita ambil masdarnya. Masdarnya adalah najahan. Najaha yang jauh najahan. Kemudian langkah berikutnya, kalau kita sudah ketemu dengan masdarnya, kita harus mencari tahu fa'il dari fi'ilnya. Jadi di sini fa'il dari tanjaha adalah anta. Jadi kita ganti menjadi kah, najahukah. Maka mengatakan yu'jibuni antan jaha sama dengan mengatakan yu'jibuni najahuka, yang mana artinya ya sama persis, mengagetkanku atau mentakjubkanku keberhasilanmu. Kemudian berikutnya kita masuk pada
amiluhu. Yang merofakkan fa'il itu apa? Dan ini sangat penting untuk kita ketahui karena bukan hanya fi'il saja yang bisa merofakkan pada fa'il. Sehingga nanti kalau ada fa'il secara tiba-tiba tidak ada fi'il, jangan heran karena yang merofakkan fi'il itu bisa berupa isim fi'il, isim fa'il, kemudian bisa berupa masdar, ya berupa isim masdar juga, isim tafdil, sifat musyabbihah bismil fa'il. Kemudian maka nafi makna sifatil musyabbah bismil fa'il. Jadi ada yang baca musyabbihah bismil fa'il, ada yang baca sifat musyabbihah bismil fa'il. Kemudian yang terakhir bisa dengan sighul mubalaghah. Bentuk-bentuk siwat mubalaghah. Baik, di sini contohnya yang dirofakkan oleh fi'il. Qara'al waladud darsa. Dan ini bisa berupa fi'il madhi, fi'il mudhari, ia juga bisa berupa fi'il amar. Maka yang jatuh setelahnya itu berupa fa'il. Qara'a membaca, siapa yang membaca? Nah, maka subjeknya di sini adalah al-waladu. Seorang anak ad-darsa terhadap pelajaran. Jadi di sini yang perlu kita ketahui adalah al-waladu hukumnya rofa menjadi fa'il dan yang merofakkan adalah fi'ilnya yaitu qara'a. Bisa juga yang kedua dengan isim fi'il. Jadi contohnya soh, ai uskut. Jadi ada fa'il yang disimpan. Soh, maka yang merofakkan adalah isim fi'il. Diamlah artinya adalah diamlah kamu. Jadi kamu adalah subjeknya, kemudian isim fi'ilnya adalah soh. Kemudian yang ketiga adalah isim fa'il. Contohnya ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Datang seorang Zaid, al-alimu yang alim, abuhu bapaknya Zaid. Jadi di sini berupa fa'il atau subjek dari al-alimu. Yang alim itu siapa? Maka subjeknya adalah abuhu. Maka di sini dirofakkan oleh al-alimu yang berupa isim fa'il. Kemudian berikutnya adalah bisa saja masdar. Ya, amilnya berupa masdar. Contohnya adalah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Jadi mana fa'ilnya? Di sini fa'ilnya adalah fil makna, yaitu kata Allahi. Sedangkan daf'u berupa masdar dan an-nasa menjadi maf'ulun bihnya. Jadi yang diamalkan itu adalah maf'ulun bih di sini. Adapun fa'ilnya itu fil makna saja karena pada hakikatnya subjeknya adalah Allah, kemudian objeknya adalah an-nasa. Baik, berikutnya ya bukan hanya masdar tapi isi masdarnya juga. Dan lagi-lagi di sini fil makna saja, wudu'ul insani karena yang berwudu ini siapa? Yaitu manusia. Liswalati fardun. Pada sholat adalah wajib. Kemudian isim tafdil. Contohnya adalah ibni asgharu mini bni kasinan. Jadi adapun anak saya asgharu adalah lebih kecil. Di sini namanya isim tafdil. Isim yang ikut wazan af'alu yang mempunyai makna lebih. Lebih kecil. Jadi di sini ada dhamir sebenarnya. Siapa yang lebih kecil? Ai huwa. Jadi di sini menyimpan fa'il yaitu huwa. Lebih kecil siapa? Ibni minib nikah sinan dari anakmu sinan usianya. Jadi anak saya lebih kecil atau lebih muda dari anakmu umurnya. Baik, kemudian as-sifatul musyabbahah bismil fa'il. Sifat musyabbihah bismil fa'il juga bisa merofakkan pada fa'il. Contohnya ra'aitu tiflan. Saya melihat seorang anak jamilan yang tampan. Madharuhu penampilannya. Atau yang menarik madharuhu penampilannya. Jadi madharuhu di sini berupa fa'il tapi dari kata jamilan, dari sifat musyabbihah bismil fa'il. Kemudian yang semakna dengan sifat musyabbihah, contohnya adalah marartu birajulin. Saya lewat bertemu dengan seorang laki-laki jawiyin. Nah, kenapa di sini dikatakan semakna dengan sifat musyabbihah? Karena di sini kandungannya adalah ya sifat al-muntasabu yang bernasab Jawa, abuhu bapaknya. Jadi artinya saya berjalan bertemu dengan seorang laki-laki jawiyin aimun tasibin Jawi. Jadi yang bernasab atau yang bersuku Jawa, abuhu bapaknya. Kemudian yang terakhir adalah siwat mubalaghah, yaitu contohnya adalah Zaidun sabbahun. Zaid sabbahun ialah ya yang ahli berenang, akhuhu saudaranya. Jadi sabbahun berupa siwat mubalaghah.
Jadi artinya sabahun karena mempunyai makna siun belawo, mempunyai arti ahli, sangat pintar dalam berenang. Baik, berikutnya yaitu mauqi'uhu, yaitu posisi fa'il itu ada di mana. Jadi di sini saya coba kutip dari Alfiyah, wal aslu fil fa'ili ayat tasila. Pada dasarnya fa'il itu harus nyambung dengan fi'ilnya. Wal aslu fil maf'uli ayam fasila, sedangkan maf'ul bih itu harus terpisah. Jadi fi'il, kemudian fa'il, dan terakhir maf'ulun bih. Tapi waqad yuja'u bi khilafil asli, terkadang itu malah kebalikannya, tidak sesuai dengan aturan bihilafil asli. Waqad yajil maf'ulu qoblal fi'li, bahkan maf'ulun bih itu terletak sebelum fi'il. Jadi kalau maf'ulun bih memang mempunyai keistimewaan, itu boleh di mana saja, boleh di depannya fi'il, di tengah antara fi'il dan fa'ilnya, atau di belakang. Tapi al aslu fil maf'ul ayam fasila ya, karena maf'ulun bih ini ibaratnya anak, sedangkan fa'il ibaratnya istri. Jadi fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya, istri tidak boleh mendahului suaminya. Adapun anak boleh di depan, boleh di tengah, atau di belakang. Namun umumnya di belakang. Pertama adalah di sini saya coba jelaskan wujubu taqaddumihi. Di sini bukan dengan fi'il. Ini secara mutlak tidak boleh fa'il mendahului fi'il. Ini antara fa'il dan maf'ulun bih. Pertama, wajib mendahulukan fa'il daripada maf'ulun bih, artinya setelah fi'il wajib ada fa'il di situ. Kapan? Idzal tabasa i'rabul fa'ili wal maf'ul bih. Kalau dia itu sekiranya tertukar antara i'rab fa'il dan maf'ul bih. Contohnya adalah daraba Isa Musa. Jadi di sini Isa menggunakan i'rab muqaddar, kemudian di sini menggunakan muqaddar. Maka di sini terjadi iltibas. Siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek. Maka kalau disusun seperti ini, maka dipastikan yang terletak setelah fi'il itu fa'il. Kecuali kalau tidak ada iltibas, tidak tertukar. Contohnya misalnya di sini yang memukul itu adalah perempuan. Ya. Jadi menggunakan dorobat seperti itu. Jadi boleh mengatakan dorobat Fatimatuh Musa atau mengatakan dorobat Musa Fatimatuh. Nah, karena sudah ketahuan bahwa yang memukul itu mu'annas, ketahuan dari fiilnya ada taknya. Kemudian yang kedua, idza kana al-fa'ilu dhamiran muttasilan. Ketika fa'ilnya berupa dhamir muttasil, wal maf'ul bi isman dhahiran. Isim maf'ulnya berupa isim dhahir. Nah, contohnya adalah akal tu ta'ama. Jadi akal tu di sini fa'ilnya berupa isim dhamir yang muttasil. Sedangkan maf'ulun bihnya terdiri dari isim dhahir. Maka wajib mengatakan akal tu ta'ama. Tidak boleh mengatakan akalat ta'ama ana. Enggak boleh seperti itu. Kemudian idza kana al-maf'ul bih mahsuran bi illa au bi innama. Jadi kalau maf'ulun bih dimahsur dengan illa atau innama. Jadi apa itu mahsur? Mahsur itu adalah mengkhususkan. Contoh, ma fataha zaidun illal babah. Jadi di sini maf'ulun bih itu dimahsur. Untuk mengetahui mana yang dimahsur, yaitu yang terletak setelah illa ya. Jadi tidaklah membuka Zaid kecuali pada pintu. Berarti hanya pintu yang Zaid buka. Kemudian yang kedua adalah innama. Contohnya adalah innama akrama aliyun Muhammadan. Jadi di sini Muhammadan ditahsir atau dimahsur. Hanya pada Muhammad Zaid memuliakan. Jadi wajib mendahulukan fa'ilnya. Kemudian idza kana al-fa'ilu wal maf'ul bih dhamiraini muttasilaini. Ini sama-sama terdiri dari dhamir muttasil, maka ya wajib mendahulukan fa'ilnya. Ahbabtuha. Tidak boleh mengatakan ahbabaha ana, enggak boleh seperti itu. Sekarang wajib mengakhirkan fa'il. Yang pertama idza kana al-maf'ul bih dhamiran muttasilan wal fa'ilu isman dhahiran. Jadi maf'ulun bih terdiri dari isim dhamir muttasil, kemudian fa'ilnya isim zahir, maka wajib mengakhirkan fa'ilnya. Fa akhadathum as-sayhatu musbihin. Ini contohnya. Kemudian yang wajib diakhirkan berikutnya idza tasala bil fa'ili dhamirun ya'udu 'alal maf'ul bih. Ketika bertemu atau bersambung dengan fa'il, dhamir yang kembali pada maf'ul bih. Jadi di sini contohnya wa idib tala Ibrahim rabbuhu. Jadi rabbuhu adalah fa'il dari ibtala. Kemudian fa'il di sini mempunyai dhamir yaitu hu, kembali pada maf'ul bih yaitu Ibrahim. Nah, maka tidak boleh mengatakan wa idibtala rabbuhu Ibrahima. Dan ketika menguji
kepada Nabi Ibrahim, Rabbuhu, siapa Tuhannya. Kemudian berikutnya idza kana al-fa'ilu mahsuran bi illa au bi innama. Jadi di sini yang dimaksur adalah fa'ilnya, maka wajib diakhirkan. Contohnya ma qatafas samra illal harisu. Hanya penjaga kebun yang memetik buah. Itu kalau kita kasih makna dari mahsur ini, yaitu mempunyai makna hanya. Innama daraba Muhammadan amrun, hanya Amar yang memukul Muhammad, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mutabaqatul fi'lil fa'ili. Jadi fi'il itu harus menyesuaikan pada fi'ilnya. Maksudnya apa? Di sini saya coba kutip dari Alfiyah. Ibnu Malik mengatakan wa ta'u ta'nitsin dalil madi ida kana li unsa ka abad hindul adza wa inna ma talzamu fi'la mudmari muttasilin au mufhimin tahiri. Jadi seperti ini, bahwa kalau fa'ilnya berupa mu'annas, idza kana al-fa'ilu mu'annasan ta'nisan hakikian wa muttasilan bi fi'lihi, maka wujubu ta'nisil fi'li. Maka fi'il tersebut wajib dikasih atau ditambah ta kalau berupa fi'il madi. Kalau berupa fi'il mudhari maka harus menggunakan huruf mudharah ta. Contohnya apa? Qomat hindun. Jadi ini yang dimaksud. Kalau berupa fa'il mu'annas hakiki itu berarti malaha farjun. Contohnya adalah ya orang hindun. Maka dalam posisi seperti ini fi'ilnya harus ditambah dengan ta. Tidak boleh mengatakan qomah hindun, tapi harus mengatakan qomat hindun. Atau yang kedua, idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran wa ya'udu ala mu'annasin hakikiyin au majazin. Jadi di sini fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Ya. Jadi mengatakan adapun Zainab ja'at, dia telah datang. Jadi di sini mubtada, kemudian di sini berupa khabar jumlah. Maka karena di sini mengandung makna hiya atau dhamir mustatir, maka wajib mengatakan ja'at, tidak boleh mengatakan Zainabu ja'ah. Baik itu berupa mu'annas hakiki kalau berupa dhamir atau berupa mu'annas majazi. Asyamsu tola'at. Jadi tidak boleh mengatakan asyamsu tola'ah. Ini yang dimaksud dengan wa innama talzamu fi'la mudmari muttasilin aw mufhimin datahiri. Nah, namun yang kedua, waqad yubihul faslu tarkat ta'ifi nahwi ata qadiyah bintul waqifi. Namun kadang juga gak wajib. Artinya boleh memberi ta atau boleh tidak menggunakan ta. Contohnya apa? Nah, yang tidak wajib ta'nisul fi'li ini adalah idza kana al-fa'ilu mu'annasan majazian, ketika berupa mu'annas majazi. Jadi boleh mengatakan tola'atis syamsu au tola'as syamsu. Tapi wat ta'nisu absahu, mengatakan tola'atis syamsu itu lebih baik, lebih fasih. Kemudian idza kana al-fa'ilu muannasan hakikian. Nah, ini muannas hakiki fa'ilnya, namun ternyata boleh tidak apa-apa fi'ilnya itu tidak menggunakan ta, yaitu ketika dipisah. Nah, contohnya ata qadiyah bintul waqifi. Jadi antara fi'il dan fa'ilnya walaupun di sini muannas hakiki dipisah oleh qadiyah. Datang kepada Qadi bintul Waqifi, anak perempuan orang yang berwakaf. Kemudian atau berupa jamak taksir li akilin atau ghairi akilin. Ya, kalau berupa jamak taksir, baik itu berakal atau tidak. Karena kenapa dibahas jamak taksir? Karena ada kaidah likulli jam'in muannasun. Jamak itu sama dengan muannas. Maka kalau jamak taksir ya ternyata tidak wajib ya, karena di sini muannasnya itu hanya tiruan, tidak seperti halnya muannas-muannas yang sudah disebutkan. Baik, inilah tentang mutabaqatul fi'li lil fa'ili. Kemudian di sini ada sedikit tambahan namun tidak saya catat, bahwa dalam mutabaqatul fi'li lil fa'il ini hanya berlaku pada muannas. Adapun kalau fa'ilnya berupa tasniyah itu tidak diperbolehkan menggunakan tanda tasniyah pada fiilnya. Jadi misalnya pelakunya adalah az-zaidani, 2 zaid. Maka fiilnya tidak boleh mengatakan qoma az-zaidani atau qamu az-zaiduna. Maka di sini tetap menggunakan mufrad,
Ini yang dimaksud dalam alfiyah, wajar ridil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafazas syuhada'u. Gak boleh mengatakan fazu asyuhada'u walaupun fa'ilnya berupa jama'. Ya, mungkin ini sekedar cacat. Jadi mungkin ini sekedar catatan yang perlu kita ketahui. Berikutnya yaitu hadful fa'il, membuang fa'il. Apakah boleh membuang fa'il? Nah, di sini ditegaskan al-fa'ilu ruknun fil jumlati la budda minhu. Fa'il itu adalah rukun fil jumlati di dalam jumlah. La budda minhu yang wajib ada. Wal aslu alla yahdhafa syai'an fil jumlati fil lughatil arabiyyah. Pada dasarnya itu enggak boleh membuang sesuatu dalam jumlah dalam aturan bahasa Arab. Wal masyhuru an hadfal fa'il mamnu'un. Yang masyhur ya umumnya membuang fa'il itu tidak diperbolehkan illa fi halatin khassatin, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Pertama apa? Idza sabaqal hadisu anhu wa lam taqtadil hajatu i'adata dzikrihi. Ketika itu sudah pernah diucapkan dan tidak butuh untuk diulangi. Ya. Contohnya apa? Yaitu ketika berupa jawaban. Kita mengatakan zahaba, pergi. Nah, padahal di situ ada subjeknya yang dibuang. Siapa yang pergi? Nah, ternyata di sini li su'ali hal dhahaba Ahmad. Apakah Ahmad pergi? Berarti dengan pertanyaan itu sudah ketahuan bahwa yang pergi itu adalah Ahmad. Maka kita mengatakan dhahaba, pergi. Oh, Ahmad pergi. Maksudnya seperti itu. Dan sebenarnya kaidah ini ada pada bab mubtada' khobar dalam alfiyah. Yang mana secara umum sesuatu yang dimaklumi ini termasuk kategori yang dimaklumi. Wa hatfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. Jadi nanti ada mubtada' khobar dibuang semuanya. Nah, ternyata fa'il juga termasuk pada kaidah itu. Kemudian yang kedua, idza dalla alaihi siyaqu hatta wa illam yasbiq dzikruhu. Jadi di sini ada qarinah, contohnya hatta tawarat bil hijab. Yang dimaksud adalah hatta tawaratis syamsu bil hijab, sampai matahari tenggelam. Jadi di sini mengatakan tawarat sebenarnya itu sudah ketahuan, yaitu yang dimaksud adalah asyams. Maka dikatakan di sini fadilalatu wadihatun alaihi wala da'iya lidzikrihi. Jadi dilalahnya sudah jelas, tidak membutuhkan untuk disebut kembali. Yang terakhir adalah idza waqa'a dhamiran lamma tadullu alaihi qarinatun lafdhiyatun. Jadi ketika ada qarinah berupa lafdhiyah. Contohnya adalah la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dia seorang mukmin. Kemudian wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun, dan tidaklah minum khamr ketika dia meminumnya dalam keadaan mukmin, wa huwa mu'minun. Nah, sekarang yang perlu kita garis bawahi di mana? Wad dhamiru fi yashrabu ya'udu 'ala syaribil mafhum minal fi'li. Jadi tidak usah mengulang karena sudah ada qarinah lafziyah. Baik, kemudian adalah fa'ilu ni'mah wa bi'sah wa ma jara majrahuma. Ini adalah yang terakhir, yaitu berupa fa'il dari fi'il ni'mah dan bi'sah. Apa yang dimaksud dengan ni'mah wa bi'sah? Ialah al-af'alul khassah bil madhi wa dhammi wa ma ja'a bimaknaha. Fi'il-fi'il yang khusus untuk memuji atau mencela dan yang semakna dengan fi'il itu. Maka bagaimana aturan dalam fa'ilnya? Yang pertama, ayyakunal fa'ilu mu'arrafan bi al-jinsiyah. Jadi kalau ingin membuat fa'il dari nikmah dan bi'sa wa ma ja'a bi ma'naha adalah pertama, fa'il dari nikmah dan bi'sa itu harus mu'arraf atau dimakrifatkan menggunakan al-jinsiyah. Contohnya adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi di sini al-maula harus berupa isim makrifat dan menggunakan al-jinsiyah. Ni'mal maula sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir dan sebaik-baik penolong. Atau ayyakunal fa'ilu mudhafan ila mu'arrafin bi al-jinsiyah. Dia fa'il itu walaupun tidak ada alnya tapi dia mudhaf pada yang ada alnya. Contohnya adalah walani madarul muttaqin. Jadi daru di sini tidak ada alnya, namun dia mudhaf pada yang ada al-jinsiyahnya. Dan sebaik-baik rumah atau tempat tinggal bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yaitu surga. Kemudian ayyakun al-fa'ilu mudhafan ila mudhafin ila mu'arrafin bi al-jinsiyah. Nah, yang ketiga ini dia tidak mudhaf pada yang ada alnya, tapi mudhafnya itu mudhaf pada yang ada alnya.
Contohnya adalah nikmah hafidhu kitabillahi. Jadi yang ketiga yang ada al jinsiyahnya. Sebaik-baik penghafal kitab Al-Qur'an. Kemudian yang keempat adalah boleh fa'il itu berupa isim mausul dari nikmah dan bi'sa wa ma jara majrahuma ini. Yuqsadu bihi al-jinsu la al-ahdu. Yang kita niatkan itu adalah al-jinsiyah. Ya, nikmal ladzi yu'allimul ilma Ahmad. Sebaik-baik orang yang mengajarkan ilmu adalah Ahmad. Jadi di sini boleh terdiri dari isim mausul asalkan kita niatkan itu adalah al-jinsiyah. Kemudian yang terakhir ayat al-fa'ilu al-mufassar bitamis. Nah, di sini ternyata fa'ilnya itu sudah dijelaskan oleh tamis, yaitu kalimatan. Nah, jadi kaburoh di sini disamakan dengan bi'sah. Amat besar ya dosanya. Kalimatan di sini menjadi tamis, maka fa'ilnya harus ditafsirkan oleh tamis ini. Berarti kaburatil kalimatuh kalimatan takhruju min afwahihim, yang keluar dari mulut mereka. Ya, jadi boleh fa'ilnya itu ya disimpan atau dibuang, namun dengan catatan harus ada tamisnya, yang mana tamis itu sudah menjelaskan isi dari fa'il kaburoh. Dan hal itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ibnu Malik dalam alfiyahnya, fi'lani ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bi'sa rafi'anis ini. Nah, adapun aturannya muqarinai al au mudhafaini lima qoronaha. Nah, contohnya kani ma'uqbal kurama atau wayarfa'ani mudmaran yufassiru mumayyizun kani maqauman ma'syaruh. Jadi kani mal qaumuh qauman ma'syaruhu. Jadi itu takdirannya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan fa'il dan yang berhubungan dengan fa'il tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. وكان قلبي خاليا قبل حبكم